Okay, good morning, grade 9. For this session, I am going to explain for you about your summative test in this chapter. Ya, jadi pada sesi ini, Bapak akan menjelaskan untuk kalian mengenai tugas sumatif untuk unit ini, untuk chapter ini. I will explain for you in bahasa Indonesia. So you may understand more, ya. Jadi Bapak akan menjelaskan buat kamu dalam bahasa Indonesia saja, jadi supaya kamu lebih mudah memahami penjelasan Bapak, ya. Oke. Nah, untuk tugas sumatif kalian di unit ini ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, kalian akan membuat sebuah teks naratif dalam bentuk cerita bergambar. Karena ini pelajaran bahasa Inggris, maka tentu saja ceritanya dalam bahasa Inggris. Ya, ingat cerita bergambar bukan komik. Ya, jadi bedakan antara cerita bergambar dan komik. Ya, minta maaf waktu itu mungkin ada kesalahan dalam instruksi yang Bapak berikan di awal semester. Ya, jadi maksud Bapak adalah cerita bergambar. Ya, bedanya apa? Kalau komik itu ada dialognya ya. Ada bulat-bulatannya biasa di situ untuk menunjukkan dialog. Kalau cerita bergambar, ada gambarnya, kemudian di bawahnya ada teksnya. Ya, jadi itu yang akan kamu bikin. Kemudian, cerita tersebut akan kalian kerjakan selama 3 minggu. Ya, 3 minggu bukan terhitung dari hari ini, tapi terhitung dari minggu depan. Oke. Nah, jadi sehingga proyek ini akan selesai kamu kerjakan di tanggal 10 Maret. Ya. Jadi di tanggal 11 Maret. Ya, oke. Itu memang hari raya di situ. Oke, saya pikir kalian tetap bisa menyelesaikannya. Ya, karena harusnya di hari itu kalian tinggal finishing. Ya, jadi kalian mengumpulkannya di tanggal 12 Maret. Ya, jadi 3 minggu terhitung dari minggu depan. Ya, jadi minggu depan 24, kemudian tanggal 3, ya, kemudian tanggal 4, kemudian tanggal 11, 3 minggu. Ya, kalian kumpulkannya tanggal 12. Tetapi kamu sudah mulai boleh kerjakan di hari ini. Ya, nanti akan ada tugas yang untuk kamu bisa bikin di hari ini. Kemudian, nah cerita yang kamu buat nanti, cerita bergambar itu, boleh dalam bentuk manual. Ya, jadi kamu gambar dan tulis tangan, ya menggunakan pensil, ballpoint, spidol, kemudian pewarna, krayon dan sebagainya, maupun digital. Ya, jadi boleh manual, boleh digital. Ya, kemudian cerita dibuat dalam ukuran kertas A4. Oke, boleh lebih besar dari itu, tapi jangan lebih kecil dari itu. Ya, jadi karena ini cerita bergambar, ingat bukan komik. Ya, jadi satu halaman itu full ada gambar, ada teksnya. Ya, dan ini kamu sedang membuat naratif teks. Ya, nanti kita akan belajar struktur kalimatnya naratif teks seperti apa, lebih jelas. Ya, minggu lalu kita sudah belajar menggunakan past tense dan ada beberapa yang lain. Nah, kita akan lihat struktur kalimat yang lain dalam naratif teks. Ya, dan minimal terdiri dari 15 halaman. Ya, nah kalau kamu beli buku gambar yang kecil yang 4 itu kayaknya di dalam ada 20 halaman mungkin 10 lembar. Ya, minimal. Oke. Kurang dari itu apa namanya ya? Ya, sebenarnya Bapak tidak akan terima kalau kurang dari itu. Ya, karena itu namanya minimal. Ya, jadi kalau kurang dari itu kamu tambahkan lagi, harus tambahkan lagi. Ya, nah, tapi nanti ya tentu saja kita akan lihat lagi. Ya, oke. Kemudian ini untuk rubrik penilaiannya. Ya, ada 4 aspek yang Bapak akan nilai. Yang pertama itu adalah originalitas karya. Ya, jadi
Itu yang pertama. Nah, ini akan diambil menjadi penilaian kognitif dan psikomotorik, ya. Nah, kamu akan mendapatkan nilai sangat baik. Ini rentangnya 92 sampai 99. Kalau ide ceritamu, baik karakter maupun alur merupakan ide sendiri. Ya, jadi benar-benar original dari kamu sendiri idenya. Kemudian ini rentangnya 2 dari 91 sampai 76, ya. Itu kamu akan dapat nilai segitu kalau ide ceritanya merupakan saduran dari cerita yang sudah ada. Mungkin kamu ganti karakternya kah? Mungkin alurnya, endingnya yang kamu ganti kah? Mungkin bentuk dialognya, bentuk teksnya yang kamu ganti kah? Nah, nanti itu rentangnya dari 91 sampai 76. Ya, jadi seberapa maksudnya apakah benar-benar kamu kayaknya tidak terlalu banyak yang diganti. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kurang kalau kamu hanya sekedar menulis ulang. Cerita yang sudah ada kamu tulis ulang. Ya, kamu gambar ulang, kamu tulis ulang, ya itu kamu dapat nilai kurang dari 76. Ya. Oke, apalagi kalau kamu cuma copy gambar dari internet, taruh tulisannya, ya kalau itu Bapak tidak akan terima kalau yang itu. Ya, jadi memang paling minimal kamu harus gambar sendiri, entah manual, entah digital. Ya, jadi memang kamu harus ada editing sendiri di situ. Ya, jadi kalau kamu ambil gambar plek begitu, kamu copy di satu kertas Word begitu, kemudian kamu ketik, ya teksnya pun bukan diketik, di copy paste, ya itu enggak ya. Kalau itu Bapak enggak akan terima. Ya itu memang benar-benar sudah sudah benar-benar kamu enggak belajar apa-apa dari situ. Ya. Kemudian yang kedua, struktur kalimatnya itu Bapak akan nilai di kognitif. Oke. Nah, kalau kamu kurang dari 10% ada salah tulis, typo di dalam, grammarnya salah, ya, tensisnya salah, kemudian salah penulisan, harusnya titik, kamu nggak ada titik, harusnya huruf besar di awal kalimat, kamu nggak pakai huruf besar, ya harusnya huruf besar di nama dan sebagainya seperti itu, kamu nggak pakai huruf besar, ya. Nah, kalau dia kurang dari 10%, itu kamu masih mendapatkan nilai sangat baik. Kemudian yang kedua, 10-20% kesalahan itu kamu dapat nilai baik, ya, di atas sudah ada rentangnya. Kemudian 20-50% kamu dapat nilai cukup, ya, sudah ada rentangnya juga. Ya, kalau lebih dari 50%, ya kamu dapat nilai kurang, ya. Boleh menggunakan Google Translate, ya, Bapak tidak melarang sama sekali kamu menggunakan Google Translate. Tapi ingat ya, beberapa kalimat dalam bahasa Inggris itu akhirnya jadi aneh kalau kamu terjemahkan per kata. Ya, jadi karena ini ide cerita yang kamu susun sendiri, maka apa namanya? Jadi harusnya kamu mengerti konteks kalimat. Ya, jadi mengerti konteks kalimatnya, ya kadang-kadang akhirnya tidak pas kalau kamu terjemahkan ke kata, per kata. Nah, hati-hati juga ketika kamu menerjemahkan ke Google Translate. Oke. Nah, kadang-kadang itu kata kerjanya tidak berubah. Contohnya saya mengambil mangga tapi lampau, ya. Bisa jadi kata kerja yang diterjemahkan oleh Google Translate adalah take. Ya, padahal harusnya itu took untuk karena dia lampau. Ya, jadi kamu memang perlu cek hati-hati ketika menerjemahkan dengan Google Translate. Ya, jadi seperti itu. Nah, biasanya kalau Bapak menggunakan Google Translate, Bapak akan ketikkan bahasa Indonesianya ya di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan itu muncul bahasa Inggrisnya. Bapak copy itu bahasa Inggrisnya, ya, kemudian balik.
Oke, hapus yang tadi ya dihapus. Karena kalau dia dibalik, terjemahannya pasti tidak akan berubah. Ya, hapus dulu yang tadi yang sebelumnya sudah ada di dalam, atau kamu refresh halamannya kah? Kamu balik kemudian paste ulang yang tadi yang hasil terjemahan bahasa Inggris sebelumnya. Nanti akan kelihatan kalimatnya ngaco atau bagaimana. Ya, nah bisa kamu lakukan berulang-ulang sampai kamu dapat kalimat yang pas, terutama untuk cerita kamu. Oke, kemudian untuk kerapian, ya itu Bapak akan nilai psikomotornya. Ya, yang pertama, ya tulisan atau font yang kamu gunakan dapat dibaca dengan jelas. Ya, oke. Nah, supaya bisa dibaca dengan jelas, sorry ini bukan komik ya, ceritanya harus rapi. Ya, gambar maupun tulisannya harus rapi, apalagi kalau kamu manual. Ya, nah kalau kamu digital, kamu pastikan resolusinya tidak blur. Oke ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan warna sesuai dan menarik. Ya, oke. Kemudian gambar yang ada sesuai dengan isi cerita. Ya, jangan ceritanya dibawa, teksnya dibawa, kancil lagi nyuri ketimun, kamu gambarnya di atas kancil lagi lari dikejar petani, kan nggak nyambung. Ya, atau mungkin teksnya lagi perang misalkan, tapi di atas mungkin lagi minum-minum ya. Jadi gambarnya begitu ya. Jadi itu tidak nyambung. Oke. Nah, kamu akan dapat nilai baik ya kalau kamu memenuhi 3, memenuhi 2, dan cuma memenuhi 1 dari 4 kriteria untuk nilai kurang. Oke. Nah, kemudian alur cerita dan nilai Kristiani. Ya, itu Bapak akan nilai untuk bagian kognitif dan psikomotorik. Nah, memuat semua unsur atau alur aspek dalam naratif teks. Itu ada alurnya ya, ada orientasinya dulu, kemudian ada pengenalan konflik, itu orientasi, kemudian ada konflik, ada penyelesaian. Ya, jadi itu lengkap semua. Ya. Oke, kemudian kamu harus pastikan ada nilai-nilai Kristianinya di dalam. Ya, nilai kejujuran kah? Atau boleh nilai nilai apa misalkan ketekunan ya, atau boleh juga cerita Alkitab yang kamu sadur, ya yang kamu ceritakan ulang. Boleh, ya. Contohnya begini ya. Bapak ada pernah nonton satu film ya, film kartun. Itu dia ceritakan tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus, tapi dari versi keledainya. Ya, ya jadi dari sudut pandang keledai. Oke, boleh nggak begitu? Boleh. Ya, oke, tapi itu kan bukan cerita naratif ya. Itu cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Ya, kita tahu naratif teks itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, nah kalau tadi itu kelahiran Tuhan Yesus, ya dia ambil dari versi keledainya. Ya, saya nggak tahu, mungkin ada beberapa bagian dalam cerita itu yang melenceng, tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, tapi itu benar-benar sesuai dengan fakta sejarah ya, bahwa benar-benar Tuhan Yesus dilahirkan dan sebagainya. Ya, jadi boleh cerita Alkitab kamu ambil, kamu sadur, ya mungkin rubah sudut pandangnya, ya mungkin cerita anak yang hilang itu sudut pandangnya dari pekerjaannya misalkan. Boleh. Ya, itu kan naratif teks juga kan. Atau mungkin cerita gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh, yang kita baca beberapa minggu yang lalu, kamu ambil dari sudut pandang orang yang jualan minyak misalkan. Boleh. Ya, itu kan juga cerita naratif. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, Bapak kenapa harus tambahkan ada nilai-nilai Kristiani? Ya, karena Bapak mau kamu nggak hanya sekedar menulis cerita di bawah. Ya, ada pertandingan bola misalkan tim A menang lawan tim B. Ya, mungkin ada sih kalau dipaksain, tapi jangan sampai sebegitu juga. Ya, maksudnya nilai-nilai Kristianinya jelas di dalam cerita itu. Oke. Nah,
Yang kamu akan dapat baik sampai cukup, ini rentangnya 76 sampai 91, kalau ada kaitan dengan nilai Kristiani, tapi unsur atau alurnya tidak semua ada. Ya, mungkin apa namanya, dari perkenalan langsung ke penyelesaian, tidak ada konfliknya atau tidak ada konflik sama sekali. Ya. Nah, ada juga cerita yang set ending. Ya, jadi ingat, tetap ada penyelesaian, nggak ada penyelesaiannya, tapi dia dalam bentuk set ending. Ya, oke. Kemudian kamu akan dapat nilai kurang kalau tidak ada kaitan sama sekali dengan nilai atau ya nilai-nilai dalam Kristiani, dalam kekristenan. Ya, nah itu akan dinilai tadi kognitif dan psikomotor. Oke, jadi itu untuk rubrik penilaiannya. Nah, kalau ada yang kamu mau tanyakan, nanti di dalam pertemuan Zoom kita, kamu boleh bertanya untuk rubrik penilaian ini. Oke? Nah, kalau masih ada waktu, silakan kamu pikirkan. Oh, ini contohnya ya. Ini contoh yang dibuat oleh adik kelasmu, kelas 6 tahun lalu. Ya. Oke, Pak, kenapa ambil contoh yang ini? Sekali lagi karena ini yang didokumentasikan. Ya, jadi ada dokumennya, ada kertasnya seperti ini. Ya, yang lain memang ada pernah saya tahu kamu pernah bikin komik juga. Ya, tapi itu kan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, saya tidak dapat yang punya senior, punya SMP atau punya SMA yang dalam bahasa Inggris ya. Jadi ya ini rapi ya. Ya, untuk ukuran Bapak ini sudah cukup rapi ya gambarnya, walaupun masih ada bekas penghapus ya. Warnai, oke. Tidak harus sesuai betul-betul dengan karakter aslinya ya, tapi seenggaknya apa, pewarnaannya rapi dan sebagainya ya. Untuk struktur teksnya memang masih ada beberapa yang salah ya. Oke, karena contohnya apa namanya ini ya, ya forgo to friends ya, ini kan karena dia lampau ya, jadi harusnya when. Oke, jadi ini kemudian bring ya, ini juga harusnya lampau ya, kata kerja bentuk kedua ya. Jadi untuk struktur kalimatnya apa namanya juga masih beberapa kurang tepat ya, tapi ekspektasi Bapak kalau kamu bikin seperti ini ya, ya sudah cukup bagus. Oke. Bapak mengerti beberapa dari kamu juga kemampuan menggambarnya sama kayak Bapak, tidak terlalu bagus juga, tidak terlalu rapi ya. Intinya adalah bersih ya, tidak ada bekas penghapus ya, tidak ada bekas penghapus di situ, rapi, kamu warnainya rapi dan sebagainya ya. Oke, ini lanjutannya yang tadi. Kemudian, nah ini Pak boleh seperti ini juga enggak ya? Mungkin ada beberapa yang pada akhirnya dengan keterbatasan yang ada, karena sekali lagi ya tidak semua juga bagus gambarnya ya. Oke, boleh, tapi prinsipnya adalah rapi bersih ya. Pak, kalau tulisannya kersif atau bersambung seperti ini boleh kah Pak? Boleh, yang penting bisa dibaca ya. Dan ini cukup ya, apa ya, tidak naik gunung ya kalau orang istilahnya, dan tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar ya. Fontnya relatif sama semua ya, jadi kamu bikin rapi ya. Ekspektasi Bapak untuk kalian yang Bapak tahu ya memang kesulitan dalam hal ini ya, pasti akan berbeda ekspektasinya dengan yang asal kerja. Ketahuan kok ya, kamu yang punya kemampuan yang begini ya, kira-kira Bapak udah tahu lah siapa-siapa aja anaknya ya. Jadi memang kalau apa namanya ya, asal dibuat juga ya sudah ya, siap-siap aja ya. Mungkin uh, ya minta Bapak suruh kamu ulang ataukah seperti apa, nanti lihat saja ya. Oke, ini contohnya. Oke, jadi boleh seperti ini, tidak ada masalah, tapi intinya ini di bawah ya, struktur kalimatnya
kemudian bikin yang rapi seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, oke, kalau masih ada waktu, kamu boleh bikin ini. Kamu pikirkan model cerita seperti apa yang akan kamu buat. Apakah fabel atau cerita binatang, atau dongeng, ya, atau mungkin cerita rakyat legenda yang kamu sadur, boleh. Ya, nah kira-kira karakternya siapa-siapa saja yang akan ada dalam ceritamu itu. Ya, nanti di pertemuan Zoom, Bapak akan berikan link untuk pengumpulannya. Ya, jadi ini yang akan kamu kerjakan terlebih dahulu untuk hari ini. Ya, untuk sesi ini. Ya, setelah itu kita akan Zoom. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang naratif teks. Ya, oke, silakan dikerjakan di sisa waktu yang ada. Ya, selamat belajar.